Oke, baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita ada di hari kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan kita bangkit, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu. Semua karena kasih-Nya Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yuk, mari sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Yes Lord. Mari sama-sama sekali lagi katakan kasih, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih-Mu menemukan kami Tuhan. Oh, selamatkan dan pulihkanku. Rekan tangan kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar akan dunia ini. Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal ya Tuhan, untuk mati bagi kami semua. Dan kami tahu pada hari yang ketiga Engkau bangkit dari antara orang mati. Maka kami bersyukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Yes Lord. Ku naik, mari sama-sama katakan, takkan berhenti. Ku takkan berhenti memuji meninggikan nama-Mu. Yes Lord. Hidup kami dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang oh, ku takkan berhenti memuji meninggikan nama-Mu. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Allah kita dahsyat. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami ada hari ini, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Semua karena rasa kasih-Mu bagi kami manusia-manusia yang ada di bumi Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami umat-Mu Tuhan, membawa penyembahan kami, membawa hidup kami Tuhan, membawanya sebagai persembahan yang hidup. Dan kami persembahkan kepadamu pagi hari ini korban puji-pujian penyembahan. Dan kami berdoa ya Tuhan, Kau hadir di rumah-rumah kami. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami berjumpa ketemu dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami bersyukur Tuhan kepadamu. Mari kami naikkan syukur. Haleluya. Mari sambil buka kedua tangan kita sembah Dia sama-sama. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. We worship You Jesus. Oh, ya Allah bayasi. Shana la labor ya
se. Ikanara labaya siandara labara 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 labara. Urana baya siandara rabo. Siandara labaya si. Kinara labaya siando yara rabo. Siandara labaya si. Oh, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful too. Here I am, Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Oh, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. So beauty, beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am, Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful too. I'll never know, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin. I'll never know, oh, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful too. Here I am, Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy,
to me. Oh, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Biar Bapak Ibu sendiri katakan, here I am to you're my God. They're lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Oh, mari angkat suara kita sembah Dia. Uranabayaso, Syaranabayasi. Oh, Yaralabayasyandi, Syanarabo, Uralabayasyandarabaralabayaso, Yaralabayasyandi. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya di dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit, ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Oh, ku percaya Engkau, ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit, ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Oh, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Mari dengan lebih lagi sambil angkat tangan kita katakan, oh, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya di dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama
nama Yesus. Haleluya. Mari dengan hormat saya persilakan kepada hambanya. Haleluya, 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 haleluya. Ora matakala bela 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 bela. Ora matakala bela 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 bela. Kami percaya penuh Tuhan kepada Engkau, Juru Selamat kami, Yesus yang sudah mati buat kami dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus, untuk menyelamatkan kami, Tuhan. Engkau yang saat ini ada di surga, Engkau yang bertata kekal selamanya, Tuhan, dan yang kami nantikan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali, Tuhan. Ajar kami, umat-Mu, anak-anak-Mu, untuk kami semakin didewasakan, Tuhan. Menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, biar hidup kami tidak bercacat, bercela, Tuhan. Sehingga kami layak untuk dimuliakan, untuk dipermuliakan, diangkat, Tuhan, masuk dalam glorification. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi kami, meneguhkan kami dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat Paskah. Ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan iman percaya kita menjadi tidak sia-sia karena kebangkitan Tuhan Yesus. Dan karena Yesus hidup, Yesus bangkit, kita punya hari esok yang luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kuasa kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ya. Judul perikopnya adalah kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kehadiran Kristus di muka bumi ini sebagai Mesias sudah dinubuatkan seperti yang dikatakan oleh kitab suci, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya. Ya, dan kalau kita percaya, ya, selain kenaikannya ke surga, dia berjanji untuk datang kembali dan itu pasti akan digenapi. Nah, hari ini kita mau bahas lebih lanjut tentang kuasa kebangkitan Kristus. Dikatakan bahwa kematian Yesus di kayu salib bukanlah akhir dari apa yang telah Tuhan kerjakan. Nah, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, ya, sebagai anak tunggal Allah, menjadi bukti bahwa dia telah menang atas maut. Haleluya. Kita lebih dari pemenang karena Yesus yang sudah mengalahkan maut. Kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Haleluya. Nah, kebangkitan Kristus menjadi penggenapan dari apa yang telah kitab suci tuliskan. Yang tadi ya ayatnya, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah kejadian yang nyata di dalam sejarah. Ini adalah fakta. Ya, ada seorang penulis yang namanya Lee Strobel. Saya punya bukunya The Case of Christ. Dia berusaha untuk membuktikan bahwa Kristus itu tidak nyata, bahwa kekristenan itu salah, bahwa kebangkitan itu tidak pernah terjadi, tidak ada kuasa di dalam iman kekristenan. Tetapi ketika dia menyelidiki, dia terus mengeksplor segala sesuatu, dia akhirnya malah membuktikan bahwa Kristus itu nyata, Kristus itu pernah mati dan bangkit, dan dia adalah Tuhan, dia adalah segala Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Kristus itu nyata, dia adalah sesuai dengan fakta yang ada,
ada di dalam sejarah, dan dia sudah mati dan bangkit buat kita. Kubur yang kosong membuktikan bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Demikian juga dengan kebangkitan Yesus yang dilanjutkan dengan beberapa kali yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau kita lanjutkan tadi pembacaan kita, ya, di ayat kelimanya, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang pada waktu kitab ini dituliskan. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, yaitu Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Ya, begitu banyak saksi yang sudah menyaksikan bahwa Kristus sungguh telah bangkit pada hari yang ketiga dan dia menampakkan diri kepada orang-orang sebelum dia naik ke surga pada hari yang ke-40. Puji Tuhan. Ya, nah, kuasa kebangkitan Kristus. Karena Kristus sudah bangkit, makanya kita punya pengharapan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka punya pengharapan yang penuh di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara nanti bisa lanjutkan pembacaannya di 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58. Itu bicara tentang kebangkitan tubuh. Karena Yesus telah bangkit, kita dibangkitkan, kita dihidupkan menjadi orang-orang yang percaya. Kita tidak lagi mengalami kematian rohani, dan nantinya kita juga menantikan kebangkitan tubuh. Haleluya. Saya akan bacakan dari ayat 51 sampai 53 ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ini luar biasa. Kita menantikan pengharapan mulia, kita menantikan waktunya di mana Kristus menjemput kita di awan-awan yang permai. Luar biasa, kita akan diubahkan, yang masih hidup akan diubahkan, tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan yang sudah mati di dalam Kristus, mati di dalam Tuhan. Orang-orang percaya yang tetap setia sampai hari kematiannya, dia akan dibangkitkan untuk bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Itu yang pertama, bahwa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi seluruh orang percaya. Kalau Kristus mati dan bangkit, maka kita pun orang percaya memiliki pengharapan bahwa nanti kita pun yang telah mati akan bangkit seperti Kristus. Kita berkata bahwa kebangkitan Kristus merupakan buah sulung yang menunjukkan akan pengharapan dan keteladanan kebangkitan Kristus bagi semua orang percaya. Haleluya. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus memberikan kita kehidupan yang baru, a new life. Efesus 2 ayat 5-6. Boleh Ibu Devi Novinda ya bacakannya buat kita ya. Efesus 2 ayat 5 dan 6. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Yes, amin. Terima kasih Bu Devi. Puji Tuhan. Dan kalau kita lanjutkan pembacaan kita di ayat 7 ke 8-nya, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat ke-8-nya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oleh kebangkitannya dia menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ada kehidupan yang baru. Ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita ngalamin yang namanya kelahiran yang baru. Kita dibangkitkan, rohani kita dihidupkan kembali, dan kita menjadi anak-anak
Allah. Kematian dan kebangkitan Kristus sekaligus membangkitkan kita juga dan memberikan kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya. Kemudian yang berikutnya, kuasa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang hidup dan menang atas kuasa maut. Kemudian kebangkitannya membuktikan ucapannya bahwa Ia mati dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian seluruh ucapan Yesus pasti digenapi. Kalau kebangkitannya saja digenapi, kedatangannya kedua kali pasti akan digenapi, dan janji-janji firman-Nya juga pasti akan digenapi. Sesuatu yang mustahil saja, ya, Allah yang mau menjadi manusia itu digenapi di dalam kehidupan kita, apalagi janji-janji Tuhan akan firman-Nya, janji tentang kesembuhan, janji pemenuhan kebutuhan kita dan sebagainya. Dan kalau kita beriman kepada Kristus yang sudah bangkit, kita pasti jadi orang-orang yang gak takut akan hari esok. Amin. Haleluya. Kemudian di Roma 8 ayat 34 saya bacakan. Roma 8 ayat 34. Ya, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Kebangkitan Kristus memposisikan Yesus yang sudah naik ke surga menjadi pembela kita, pendoa syafaat kita. Kalau Allah yang membela kita, siapakah lawan kita? Amin. Kalau Allah yang menjadi pembela kita, Dia terus ada bersama dengan kita melalui Roh Kudus-Nya, dan Dia ada di sorga untuk menjadi pembela kita. Kita pasti akan hidup berkemenangan. Amin. Mari kita hidup dalam kuasa kebangkitan. Dan bagaimana kita bisa hidup dalam kuasa kebangkitan? Ada 3 poin hari ini yang saya akan bagikan. Sebelumnya kita buka dulu di Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Boleh Ibu Elizabeth ya bacakan buat kita ya. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yes, thank you Bu Elizabeth. Tuhan berkati. Ya, jadi seperti Kristus yang sudah bangkit, ini kita mau hidup dalam kebangkitan ya, dalam kuasa kebangkitannya, seperti Paulus menyatakan, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan kemudian kalau kita ngomong tentang kuasa kebangkitan, kita tahu di situ ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita, kesembuhan, kelepasan, pemulihan dari sakit penyakit, pemulihan dari segala keterpurukan kita, dari dosa masa lalu dan sebagainya. Itu yang kita kehendaki, untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Tetapi Paulus bukan cuma bilang tentang kuasa kebangkitannya atau tentang segala kuasa yang kita bisa terima, segala janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita baca dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara, seperti Kristus yang bangkit, Dia harus mati dulu, ada kehidupan yang harus mati dulu untuk Kristus boleh bangkit. Ketika kita mau kehidupan kita ada di dalam kuasa kebangkitan Kristus, kita boleh menjadi berkat yang luar biasa buat sesama kita. Kehidupan kita menjadi persembahan yang luar biasa bagi Tuhan. Kita harus juga masuk ke dalam yang namanya persekutuan dalam penderitaannya. Disitulah baru kita dikatakan, seperti Paulus katakan tadi dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11, ya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita bisa menjadi serupa dengan Kristus kalau kita mati bersama dengan Kristus. Artinya mati terhadap dosa, terhadap kedagingan kita, terhadap kehendak kita sendiri. Haleluya. Seperti benih, dia harus mati dulu supaya dia bisa bertumbuh, untuk dia bisa berbuah-buah. Haleluya. Demikian juga dengan kita, orang Kristen. Ya, segala keadaan, ya, segala situasi mengajarkan kita untuk akhirnya nanti kita mati bagi diri sendiri dan kita boleh hidup bagi Kristus. Haleluya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang
mati. Kita punya pengharapan luar biasa, suatu saat nanti kita akan dibangkitkan dari antara orang mati. Kalau kita mati di dalam Kristus, kita dibangkitkan dan kita akan dikumpulkan bersama dengan Kristus. Tetapi yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita semasa kita masih hidup adalah kita harus ada dalam persekutuan, dalam kematian dengan Kristus. Artinya kita tinggalkan cara hidup kita yang lama, yang sia-sia. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, bagaimana agar kita hidup dalam kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus? Yang pertama di Galatia 2 ayat 20. Saya bacakan buat kita semua. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Ini puncak perjalanan dari kekristenan. Ya, puncak perjalanan dari kekristenan bukannya kita punya karunia kesembuhan, kita punya karunia segala macam gitu yang luar biasa. Kita punya, kalau gembala punya jemaat yang besar, kalau kita berbisnis kita punya perusahaan yang banyak mungkin gitu ya. Kita punya keluarga yang sehat, yang harmonis dan sebagai puncak perjalanan orang Kristen bukan itu. Itu menyertai, itu bonus-bonusnya. Tetapi puncak kehidupan orang Kristen adalah ini. Aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada Kristus yang hidup di dalam kita. Orang-orang bisa lihat kasih Kristus, orang lain bisa lihat manifestasi kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Kita bukannya kita lagi yang hidup, tetapi Kristus di dalam kita. Kalau di dalam pelajaran KOM 100 jelas ya, akunya makin kecil, tetapi Kristusnya makin besar, memenuhi kita, mendapat porsi yang paling utama di dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Rasul Paulus, ya, dia telah menyalibkan segala keinginan daging dan segala hawa nafsunya dalam dirinya. Ya, dia seorang yang luar biasa, ya, terdidik dalam hal agama dan sebagainya gitu ya. Seorang yang secara manusiawi bisa membanggakan keberadaannya secara jasmani dan sebagainya, tetapi semuanya dia tinggalkan. Semua itu dia anggap sampah karena pengenalannya akan Kristus. Haleluya. Mari segala sesuatu ya yang selama ini kita kejar, kalau itu tidak menomorsatukan Kristus di dalamnya, mari kita tanggalkan. Haleluya. Kita kejar Kristus lebih dari segalanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Segala hal yang sebelumnya kita anggap berharga, justru ya kita kesampingkan ya demi pengejaran kita akan Kristus, karena itu adalah yang paling utama. Bukan berarti kita tidak lagi berbisnis, kita tidak lagi bekerja dan sebagainya. Kita lakukan semuanya dalam pengiringan akan Tuhan. Haleluya. Menjadi prioritas dalam hidup kita, supaya Tuhan memimpin dan menuntun hidup kita, memakai kita dengan luar biasa. Ayo mari biarkan Kristus menjadi raja dalam kehidupan kita. Segala keangkuhan, kesombongan hidup kita, ya kita tanggalkan. Kita salibkan bersama dengan Kristus, ya, supaya Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, ya, yaitu ayo bukan lagi kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kemudian yang kedua, di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini kunci bagaimana Yesus dapat menanggalkan segala kealahannya dan menjadi manusia. Dia merendahkan diri, rela dihina, direndahkan, disiksa, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, untuk menebus kita. Bukan orang benar, tetapi orang-orang berdosa. Bukan untuk orang-orang yang layak, tetapi untuk kita orang-orang yang tidak layak. Ya, dia sudah mematikan segala kehendaknya di atas kayu salib. Ya, waktu dia berdoa di Taman Getsemani, kita tahu, ya, dia berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi biarlah bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Ya, biarlah ini juga menjadi doa kita semua, ini menjadi sikap hidup kita, ini menjadi perenungan kita, ya, ketika cobaan begitu berat, ya, ada hal-hal yang menghalangi langkah kita, pandemi ini, gitu ya, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, yang membuat kita sepertinya ya dalam keadaan yang terpuruk, ya, dalam keadaan yang
dalam tanda kutip itu mati gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi supaya kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Ya, hendaklah dalam hidup kita bersama kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Mempunyai perasaan dan pikiran Kristus. Gimana caranya mempunyai pikiran dan perasaan Kristus? Tentunya nggak bosan-bosan. Ya, kita harus baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada pikiran dan perasaan dari Kristus. Kita boleh mengenal, kita boleh mengerti, dan kita boleh semakin selaras dengan pikiran dan perasaan Kristus. Man of integrity. Ya, kalau bicara tentang tahun ini, tahun integritas, ya bagaimana menjadi manusia yang penuh dengan integritas. Ayo baca firman Tuhan, ayo baca ajarannya Kristus di dalam firman Tuhan, dan biar itu meresap di dalam diri kita, tertanam di dalam pikiran, perasaan kita, mengubahkan kita menjadi orang-orang yang juga punya integritas. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun badai, cobaan yang datang, kita tetap punya integritas di dalam Tuhan. Kita tetap jalani kehidupan kekristenan kita, kekudusan di dalam Tuhan tanpa kompromi. Amin. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, di 1 Korintus 15 ayat 27a, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Haleluya. Nah, kebangkitan Kristus sekaligus mendeklarasikan bahwa kematian dan maut tidak dapat menguasai dirinya. Kebangkitan yang dari kubur menyatakan bahwa Kristus dapat menaklukkan kuasa maut. Ya, di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 saya bacakan. Aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, tetapi di dalam kehidupan kita berhadapan sama iblis, sang bapa penipu, dan dia akan selalu menipu kita dalam segala tipu muslihatnya. Iblis gak suka jika kita menerima keselamatan dari surga, jika kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah, dan akhirnya kita menerima ya kebangkitan tubuh kita akhirnya. Ya, dan dia akan berusaha dengan segala cara untuk dapat menarik kita untuk jatuh kembali ke dalam dosa. Ayo, kita hidup menjadi pemenang. Amin. Dalam kuasa kebangkitan Kristus, dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Kita jangan mau lagi diintimidasi oleh iblis. Segala tuduhan yang muncul dalam pikiran kita merupakan salah satu cara iblis agar kita tidak menggunakan kuasa yang telah diberikan kepada kita. Apalagi kita ada di dalam era Pentakosta yang ketiga, kita diingatkan kembali bahwa kita telah menerima kuasa karena Roh Kudus telah turun atas kita. Haleluya. Ya, segala situasi, kondisi kita kadang-kadang membuat kita menjadi merasa lemah. Kadang-kadang kita sebagai umat-umat pemenang, ya kita seperti dikalahkan oleh keadaan, oleh situasi. Padahal segala kuasa sudah diberikan kepada Kristus, dan Kristus juga sudah memberikan kuasa itu kepada kita. Artinya harusnya hidup kita penuh dengan kuasa, berkemenangan, punya paradigma seorang pemenang, punya pandangan seorang yang tidak menyerah dalam segala keadaan. Haleluya. Dan terutama dalam pengiringan kita akan Kristus. Sekali Kristus tetap Kristus. Kita tidak menyerah dan kita tidak membuat iman percaya kita menjadi sia-sia. Haleluya. Dikatakan cukup satu kali saja karya salib Kristus dan kita menjadi menang untuk selamanya. Kita lebih dari pemenang. Ayo singkirkan segala keraguan dan tudingan yang muncul dalam pikiran kita. Yakinlah dan gunakan kuasa yang telah diberikan kepada kita untuk mengatakan, untuk mengalahkan musuh. Sehingga kita dapat berkata, hai iblis, engkau tidak berhak lagi mengganggu hidupku. Amin. Ketika ada serangan di pikiran, di perasaan kita, membuat kita jadi orang-orang yang minder, patah semangat, menjadi orang-orang yang gak bergairah dalam kehidupan kita. Kita tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya bacakan ayat yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 55. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kebangkitan Kristus memberikan kita keselamatan sekaligus kuasa untuk menjalani hidup ini sebagai pemenang.
Haleluya. Mari katakan kanan kiri kita, katakan kita adalah pemenang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari saya persilakan kepada Pak Irawan. Haleluya. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kita memasuki perjamuan kudus, maka apa yang Tuhan kehendaki adalah kita selalu mengingat-ingat akan Tuhan Yesus. Dan perjamuan kudus adalah suatu peringatan. Dan saudara, kalau saudara mengingat kebaikan Tuhan, makin saudara mengingat kebaikan Tuhan, maka kita akan lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, Engkau yang sudah mati buat kami, Engkau bangkit buat menebus hidup kami, Engkau yang memberikan kami kemenangan, Engkau memberikan kami hidup yang baru Tuhan. Terima kasih untuk kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah menggantikan kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau menggantikan kami, menebus kami Tuhan, menjadikan kami biji mata-Mu. Sungguh Engkau baik Tuhan, Bapa, Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Perjamuan kudus adalah satu sakramen, artinya suatu tanda dari yang suci yang menyalurkan berkat anugerah Tuhan bagi mereka yang percaya. Nah, kalau saudara percaya dan makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, saudara akan diberkati. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita merenungkan dan masing-masing berdoa dan membereskan di hadapan Tuhan. Kalau ada di hati kita hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan menghendaki kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari kalau saat ini saudara masih punya ganjalan di hati, mari kita selesaikan dulu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, Engkau yang melihat Tuhan setiap anak-anak-Mu yang saat ini berdoa Tuhan. Engkau yang mengingatkan kami akan setiap dosa kami, pelanggaran kami Tuhan. Hal-hal yang enggak berkenan di hadapan kami. Kesombongan kami Tuhan, iri hati kami Tuhan. Segala hal yang kami tutupi Tuhan. Yang orang lain juga enggak tahu tentang segala dosa dan pelanggaran kami. Dan saat ini juga Tuhan, Engkau yang kembali menguduskan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau menyucikan kami dari segala pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti. Mari kita mengangkat roti di tangan kita tinggi-tinggi, dan setelah itu Dia mengucap syukur atasnya, Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari dengan suara kita yang terdengar, kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Oh, rabataka labaya 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 labaya. Ucapan syukur. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur padanya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kurewela labaya syandara labo. Uriara laba. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah diteguhkan kembali persekutuan kami dengan Engkau dan persekutuan kami dengan saudara seiman. Terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah menerima segala berkat rohani, berkat jiwani, pikiran dan perasaan Kristus tercurah atas kehidupan kami. Juga Tuhan, berkat secara jasmani, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita-Mu Tuhan, pemulihan kesehatan kami Tuhan, bahkan berkat-berkat secara materi juga pemulihan ekonomi. Tuhan, Kau membangkitkan setiap kami Tuhan, untuk kami bangkit menjadi terang, menjadi garam buat dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui kehidupan kami orang-orang boleh melihat Kristus, dan mereka boleh juga Tuhan dimenangkan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus Tuhan dalam hidup kami, Engkau yang terutama, Engkau yang mengambil alih Tuhan, sehingga Engkau yang menjadi besar dalam kehidupan kami menjadi semakin kecil. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah kami mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dan biarlah Tuhan setiap hari Tuhan kami menjadi umat pemenang, kami nggak dikalahkan lagi oleh intimidasi iblis, oleh segala tuduhan di hati dan pikiran kami Tuhan, karena kami tahu kami sudah tenang bersama Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua boleh katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Timothy untuk pesan-pesan yang disampaikan pada hari ini, meneguhkan, menguatkan kami bahwa ada kuasa kebangkitan dalam Kristus Yesus dan ada pengharapan akan hidup yang kekal. Terima kasih Pak Irawan. Baik, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman dan setelah itu kita juga akan berdoa. Saya persilakan kepada yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Irawan Timothy atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online GBI Danau Bogoraya Minggu 4 April 2021 dapat diakses melalui YouTube mulai pukul 9 pagi, dilayani oleh Bapak Pendeta Johan Handoyo. Ibadah raya
GBI Tapos Cibinong, Minggu 4 April 2021, dapat diakses melalui YouTube mulai pukul 11 pagi, dilayani oleh Bapak Pendeta Lukas Karsono. Fellowship GBI JRC mulai Maret 2021 mengalami perubahan jam fellowship menjadi pukul 7 sampai 8 melalui Zoom meeting. Pembuatan dan pengambilan KTJ dapat menghubungi Bapak Pendeta Irawan Timothy dan Ibu Theodor. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan online dapat mengirim melalui transfer dan scan QR kode berikut ini. Terima kasih, selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang bertugas doa? Bapak, pada pagi ini dan tidak henti-hentinya kami selalu mengucap syukur karena itu yang kami kehendaki kepada kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur ya Bapak boleh memperingati kebangkitan-Mu pada hari ini ya Bapak. Terima kasih atas segala pengorbanan-Mu yang memberikan kami anugerah keselamatan dan membuat kami menjadi hidup baru bersama Engkau pada kelak nanti ya Bapak. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan-Mu, atas segala pengorbanan-Mu kepada kami. Kiranya kuasa kebangkitan-Mu boleh menyatakan kasih-Mu kepada kami dan meneguhkan kami di dalam Engkau dan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan-Mu ya Bapak. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Irawan Timothy. Kiranya Kamu berkati keluarganya dan anak-anaknya, Kamu pakai pelayanannya sehingga menjadi terang di dalam kehidupannya. Boleh Engkau menyatakan segala hikmat atas Engkau ya Tuhan di dalam pelayanannya sehingga banyak orang boleh diberkati, banyak orang boleh mengenal Engkau, banyak orang yang percaya kepada Engkau dan mendapatkan kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Age beserta keluarga, Ibu Devi dan kedua anaknya. Kamu berkati juga Ibu Devi, Lavinda dan kedua anaknya. Kamu berkati juga Hana beserta keluarganya. Kamu juga berkati juga Pak Guan, Tono dan Ibu Theodor beserta kedua anaknya juga. Kami juga berdoa, Kau berkati juga buat Bapak Lukiawan dan Bu Presinta dan Oma serta keluarganya. Kamu berkati juga Bapak Edi. Kamu pakai dia dalam pelayanannya. Kamu berkati juga di dalam keluarganya. Kamu berkati juga Bapak Hari dan Ibu Erika dan kedua anaknya. Kamu berkati di dalam keluarganya. Kamu pakai selalu di dalam pelayanannya dan kehidupannya sehari-hari. Dan juga berkati buat Bu Vivi beserta suami dan keluarganya. Kamu berkati di dalam keluarganya dan anak-anaknya semuanya yang menjadi kebutuhannya. Kamu tambahkan, kamu selalu cukupkan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Elizabeth. Engkau berkati selalu di dalam keluarganya dan anak-anaknya. Engkau mau cukupkan selalu yang menjadi kebutuhannya. Kiranya kamu buka jalan di dalam segala permasalahannya atau pergumulannya. Terima kasih. Kami berdoa untuk tim PPW, trainer, dan kawan-kawan. Kamu pakai di dalam pelayanannya sehingga boleh menjadi dampak yang baik untuk bagi banyak orang dan menguatkan setiap orang yang diberkati dalam pelayanannya. Terima kasih. Kiranya juga kamu berkati jemaat-jemaat ini semuanya Tuhan, dan pelayan jemaat kiranya semuanya Kamu cukupkan segala yang menjadi kebutuhannya. Kamu lindungi, Kamu sertai di dalam kehidupannya dan akses kehidupannya semuanya. Terima kasih Bapak. Kiranya kami boleh selalu mendapat anugerah, selalu dapat kasih daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Yesus. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin ibadah pada hari ini Tuhan. Kami sungguh boleh merasakan kasih-Mu. Saat ini Tuhan, sepakat saat ini kami membawa dalam doa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia.
kami mengasihi bangsa ini. Biarlah Tuhan kasih-Mu boleh tercurah atas bangsa ini. Bangsa ini boleh bangkit Tuhan. Boleh bangkit dari keterpurukannya. Biarlah Tuhan resesi ekonomi boleh berlalu atas Indonesia. Pandemi boleh berlalu atas Indonesia. Biarlah kuasa-Mu. Biarlah Tuhan kuasa-Mu boleh dinyatakan atas bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat bagi TNI Polri Tuhan. Boleh Tuhan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa ini Tuhan. Segala macam radikalisme, terorisme Tuhan. Boleh dibongkar jaringannya di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu atas ada atas Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa untuk distribusi vaksin. Biarlah Tuhan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Semakin banyak juga Tuhan orang yang divaksin. Sehingga Tuhan herd immunity itu boleh terjadi atas bangsa ini. Bangsa ini boleh pulih kembali. Terima kasih Yesus. Kami juga membawa Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Ketua Sinode kami Tuhan. Bapak Rubin Adi Abraham beserta jajarannya. Gembala pembina kami Tuhan Pak Niko Nyotorarjo beserta jajarannya. Tuhan juga memberkati Tuhan Pak Sutadi Rusli beserta kedua wakilnya, seluruh gembala cabang Ranting Tuhan Pak Lukas Karsono, Bapak Irawan Timothy Karsono. Bila Tuhan kasih-Mu melimpah, Tuhan kuasa mujizat-Mu terus Kau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Visi misi-Mu juga Kau sampaikan kepada mereka sehingga mereka akan memimpin setiap kami menjadi umat yang layak untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Pentakosta ketiga. Biar Tuhan lawatan Tuhan boleh terjadi Tuhan atas pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan bangsa ini Tuhan dilawat Tuhan. Biarlah Tuhan dengan lawatan Roh Kudus membuat kami Tuhan semakin menyala-nyala melayani Engkau. Kami sungguh-sungguh Tuhan boleh menyelesaikan amanat agung sehingga semakin banyak orang mengenal Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa untuk generasi Yeremia. Tuhan pakai Tuhan anak-anak muda Tuhan, mereka lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Tuhan pakai mereka Tuhan untuk menjadi berkat bagi generasi mereka. Terima kasih Yesus untuk setiap ibadah yang akan dilaksanakan di sepanjang hari ini Tuhan. Bila Tuhan ada perlindungan-Mu yang sempurna, Tuhan ada damai sejahtera, dan semakin banyak orang Tuhan boleh mengenal kasih-Mu. Terima kasih Yesus, biarlah Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Kau yang pimpin seturut kehendak-Mu. Jikalau sebentar setiap kami akan berpisah, sebelum kami berpisah kami rindu menerima berkat-Mu mulai hamba-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Putra yang Tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya kita katakan Amin. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu.